Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Mentari Andika. Kali ini aku akan memberitahukan tutorial caranya membuat gelang seperti ini, seperti yang udah aku buat sebelumnya. Ini dia contoh-contoh gelang yang udah pernah aku buat sebelumnya. Lihat, ini kita bisa dipercantik dengan menggunakan gantungan ini ya, mainan gelang gitu ya. Baiklah, alat-alat yang digunakan untuk pembuatan gelang ini adalah benang. Di sini aku menggunakan benang rajut karena aku seorang perajut. Kamu bebas pilih warna apa aja, kamu bisa mau warna apa aja. Di sini aku pakai warna merah, warna kuning, dan warna biru. Terus alat selanjutnya kita siapkan pensil, penggaris, selanjutnya gunting, kardus, dan selanjutnya itu alat yang berbentuk bulat ya, untuk membuat pola nanti saat kita membuat gelang. Langsung aja, cara yang pertama itu adalah kita siapkan kardus, lalu kita ambil double tape tadi yang berbentuk bulat. Selanjutnya kita ambil pensil dan kita buat pola bulat pada kardus. Gunanya ini adalah nanti untuk supaya gelangnya bisa kita buat nantinya. Selanjutnya itu langsung kita gunting aja. Setelah kita gunting menjadi bentuk bulat, selanjutnya kita ambil penggaris, kita beri garis pada kardus seperti ini. Kita buat 4 garis ya. Ini ada 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu di titik temu di tengahnya itu kita beri lubang dengan menggunakan pensil atau menggunakan gunting juga bisa. Setelah itu di setiap sudut, bukan sudut ya, di setiap ujung yang ada tanda pensilnya kita gunting untuk supaya benangnya nantinya bisa nyangkut. Mohon maaf ya, itu ada. Setelah digunting, kita ambil benang tadi, kita ambil juga kardus yang sudah kita buat pola melingkar dan kita tandai di setiap sudut ujung pensilnya. Terus kita ukur dulu benangnya. Di sini saya menggunakan panjang sekitar 60 cm. Kita potong benang, kita gunting benangnya. Kita siapkan benang yang panjangnya 60 cm tadi itu, yang warna biru, kita siapkan 3 helai. Kemudian yang warna kuning nantinya kita siapkan 4 helai. Jadi jumlah benang yang kita butuhkan itu adalah sebanyak 7 helai yang panjangnya 60 cm. Ini nantinya akan kita masukkan ke dalam kardus yang tadi yang sudah kita bolongi. Sekarang kita potong dulu benang yang warna kuning ya. Itu tadi benang yang warna birunya udah kita potong sebanyak 3 helai. Selanjutnya yang benang warna kuning. Kita potong. Setelah sudah kita dapat, ini benangnya sudah berjumlah 7 helai, dimana yang warna kuning itu jumlahnya 4 dan yang berwarna biru itu jumlahnya ada 3. Nih kita lihat, yang kuning ada 4 dan yang biru ada 3, jadi totalnya itu ada 7 helai.
Setelah itu kita kumpulkan semua benang, kita samakan bagian ujungnya ya. Ini kita samakan dulu bagian ujungnya. Setelah kita samakan, ujung benang ini kita ikat simpul seperti biasa, supaya nantinya benang itu tidak mudah lepas atau terurai antara satu dengan yang lainnya. Kita ikat. Usahakan dalam menarik benangnya, kita tarik itu satu-satu seperti ini ya, supaya ke semua benang itu ketatnya merata, jadi nggak ada yang longgar nantinya di bagian ikatan tali benangnya ini. Setelah itu benangnya kita pelintir bagian tengahnya. Ini gunanya untuk supaya bisa masuk ke dalam lubang yang ada di dalam kardus. Kita pelintir. Selanjutnya benang kita masukkan. Kalau nggak muat, kita bisa dibantu dengan ujung pensil ya, supaya benangnya lebih mudah masuk ke dalam lubang yang ada di kardus. Setelah itu benangnya ditarik. Hati-hati dalam menarik, takutnya nanti benangnya bisa jadi terikat satu sama yang lainnya gitu. Tarik dengan hati-hati. Selanjutnya susun benang di ujung pola yang sudah digunting tadi. Di sini aku warnanya itu ya warna yang kuning dulu, baru biru. Kalian terserah mau warnanya itu selang-seling juga bisa. Nanti polanya juga akan jadi berbeda nantinya. Di sini ada satu bagian yang kosong, kemudian dikelang dua benang, ambil benang ketiga dan masukkan di bagian yang kosong itu. Lihat, dikelang dua benang ketiga diambil dan dimasukkan ke dalam bagian yang kosong. Dikelang dua benang, kemudian ambil dan dimasukkan ke dalam bagian yang kosong. Ini maaf ya, salah ambil, harusnya dikelang dua jadinya dikelang satu, karena mungkin kurang fokus juga jadinya ya, jadinya salah ambil benangnya. Sebisa mungkin kalian harus fokus ya, karena kalau misalnya salah ambil bagian benangnya, nanti itu akan merubah pola, jadi nanti polanya itu malah jadi nggak rapi jadinya. Kalau misalnya polanya sama, kelang dua benang lalu diambil benang ketiga dan dimasukkan bagian yang kosong, itu polanya akan sama serupa. Tapi kalau misalnya ada yang salah, itu jadinya jadi nggak bagus, dia nggak rapi. Ini kalian lakukan terus pola ini, mengikuti pola yang tadi itu sesuai dengan panjang gelang yang ingin kalian hasilkan nanti gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih panjang, itu bisa benangnya juga motongnya mungkin lebih panjang ya, tapi ini yang 60 cm juga hasil udah ada sisanya panjang. Sisa benangnya yang 60 cm tadi tuh hasil sisanya tuh jadi panjang gitu, jadi kan sayang. Jadi ya kalau bisa juga agak ya mungkin 60 cm bisa lah untuk tangan kalian, karena kan tangan aku kecil ya, jadi ya muat-muat aja sih. Lanjutkan sampai sesuai keinginan kalian. Kalau misalnya dikira kurang yakin, bisa dicobakan dulu di tangan kalian udah bisa diikat atau belum gelangnya nanti.
Setelah itu kita lihat, ini mungkin udah bisa kali ya, sesuai dengan ukuran tangan aku. Setelah itu bisa dilepas dari ujung polanya, setiap benang-benangnya udah dilepas, ditarik dan dikeluarkan. Selanjutnya dibagi dua, dan 3 dan sebelah kanan dan 4 sebelah kiri itu langsung diikat aja, diikat kayak biasanya. Diikatnya hati-hati ya, tariknya juga kalau bisa satu-satu supaya ya itu tadi, supaya ketatnya itu merata gitu, semua benang bisa terikat dengan ketat. Setelah benang diikat, satukan semua benang, satukan, lalu kita ikat simpul seperti yang ada pada video. Hati-hati dalam mengikatnya supaya semua benang masuk ke dalam ikatan ya, ikatan simpulnya ini. Dan jangan lupa untuk menarik benangnya itu satu-satu. Ini ikatan simpul terakhir ini jangan terlalu sempit dan jangan terlalu longgar, karena kalau misalnya kita ngikat terlalu sempit, maka nanti ikatan simpul yang ada di awal itu nggak akan masuk ke dalam lubang yang ada di sini. Tapi kalau terlalu longgar, malah jadinya nanti pas dipakai jadinya malah cepat terbuka atau lepas nanti gelangnya itu. Setelah itu tarik satu persatu supaya rapi, supaya ketatnya merata. Dan setelah itu bisa langsung kita gunting aja bagian ujungnya. Guntingnya jangan terlalu dekat dengan ikatan ya, supaya bisa ada efek-efek kayak taselnya gitu. Nah, bisa langsung kita masukkan ke dalam lubangnya ini, bagian awalnya tadi. Nah, udah jadi deh gelangnya. Nah, ini gelang handmade buatan aku sendiri. Ini kita bisa langsung masukkan atau kita cobakan ke tangan kita, ke tangan aku maksudnya. Langsung dimasukkan aja. Nah, jadi gimana, bagus kan? Oke. Kalau dirasa yang tadi itu mungkin cukup susah ya, karena takut kesempitan atau kelonggaran lubang yang terakhir, bisa buat lebih panjang. Dan kayak contoh gelang yang satu ini, aku buatnya kemarin lebih panjang, jadi bisa diikat kayak ikat simpul biasa gitu, jadi dia bisa lebih kuat aja, jadi nggak gampang lepas dari tangan kita. Nah, seperti ini contohnya, tinggal diikat aja, ditarik, dah jadi deh. Ini mungkin lebih bagus ya, karena dia ada bagian yang tersisa itu jadi bagus saja terlihat gitu contohnya.